Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak ibu semuanya? Iya, alhamdulillah. Di sini ada penggabungan antara kelas 4 dan kelas 5. Karena guru kelas 5 berhalangan, mudah-mudahan Ibu Dewi diberikan kesehatan pada Allah dan diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak ibu semuanya, baik kelas 4 dan kelas 5, ini sudah ibu beri kelompok kecil. Kelas 4 berjumlah 4 kelompok, juga kelas 5 berjumlah 4 kelompok. Walaupun pelajaran kita berbeda, kelas 4 pelajaran bahasa Indonesia, ya kan? Iya. Sedangkan di kelas 5 pelajarannya IPA. Walaupun kelas kita yang berbeda, tetapi pelajaran kita adalah sama. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ayo kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri semuanya, nak. Iya. Ibu yang pimpin. Oke? Iya. Indonesia 1, 2, 3. Iya. Sudah, nak? Iya. Anak-anak ibu silahkan duduk kembali. Ya. Sudah. Ada yang hadir kelas 5, kelas 4, satu orang yang hadir ya nak dalam keadaan sakit. Semoga teman kita yang sakit diangkat Allah penyakitnya. Kelas 5, oh hadir semua. Terima kasih. Ayo, di sini pelajaran kita tentang alat gerak. Pelajaran kelas 5 adalah pelajaran IPA, sedangkan pelajaran kelas 4 adalah pelajaran bahasa Indonesia. Untuk menentukan gagasan pokok dengan menentukan gagasan pendukung. Nah, perhatikan. Walaupun pelajaran kalian berbeda, ada bahasa Indonesia, ada IPA, tetapi mata pelajarannya, materinya sama, yaitu tentang alat gerak. Yang mana kelas 5 alat gerak pada manusia dan hewan, sedangkan pelajaran materi di kelas 4 adalah alat gerak hewan. Tetapi kelas 4 yang dicari nanti adalah menentukan gagasan pokok dan menentukan gagasan pendukung. Sekarang perhatikan dulu, ibu terangkan tentang alat gerak. Ya, perhatikan tentang alat gerak. Baik itu alat gerak manusia nanti maupun alat gerak hewan. Ya, anak-anak ibu semuanya yang ibu sayangi, perhatikan. Ayo relax. Ya, relax. Sekarang tengok alat gerak. Alat gerak pada manusia itu ada 2. Alat gerak pada manusia itu ada 2. Yang pertama alat gerak pasif dan yang kedua alat gerak aktif. Ibu ulangi, alat gerak pasif
sirip dan ekor kalau ikan. Jadi kalau kita gunakan alat gerak tadi, katanya pada manusia tadi adalah gerak pasif dan aktif. Kalau aktif adalah otot nih. Coba kelas 4 dan kelas 5 berkelompok. Coba putar tangannya nak. Iya, putar. Kencang. Iya, pinter. Oh, berarti otot kita memutar tulang. Tulang adalah alat gerak pasif. Tanpa adanya otot yang aktif tadi, tulang tidak ada fungsinya nak. Tulang itu tidak ada, karena dia tidak bisa aktif tanpa adanya otot. Itulah yang dikatakan gerak pasif. Tanpa adanya otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Contoh, ibu ini, tembak ibu berdiri. Berdiri ibu. Ibu tidak menggerakkan apa-apa. Otot ibu nggak bergerak. Apakah tulang bisa menggerakkannya? Enggak. Yang bisa menggerakkan tulang ini adalah otot. Ibu berjalan, ibu joget, iya, ibu joget, ya kan? Iya. Yang menggerakkannya adalah otot. Kita melangkah ke kiri, kita melangkah ke kanan, kita mundur ke belakang, kita maju ke depan. Berarti itu yang menggerakkannya adalah otot. Karena tulang itu tidak bisa menggerakkan tanpa adanya otot. Makanya lah dikatakan tulang itu adalah gerak pasif. Sekarang sudah kita tentukan kalimat-kalimat yang penjelasan. Contohnya tadi yang ibu berikan, apa tadi contohnya? Yang di dalam buku kalian itu paragraf yang pertama. Di situ kamu tengok bahwa sudah jelas kalimatnya. Apa contohnya? Yang ibu berikan tadi, hewannya itu hewan apa saja? Yang mempunyai kaki dan sayap. Alat geraknya yang ibu berikan contoh tadi, yang mempunyai sayap dan kaki adalah hewan. Iya, ayam, burung. Itu sudah nampak. Bahwa sudah nampak itu adalah gagasan pendukung. Kenapa? Karena kalimatnya sudah dijelaskan bahwa ada contoh di situ. Ide utamanya apa? Itu adalah gagasan pokoknya dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Sampai situ paham? Kelas 4, kelas 5. Sudah? Ada yang mau tanyakan nak tentang pelajaran alat gerak kita sayang? Tadi alat gerak pada manusia tadi yaitu otot dan tulang. Pada hewan, kaki, sayap, sirip, dan ekor. Tuh, ada yang ditanyakan? Iya, Dinda? Alat gerak pada otot. Alat gerak otot itu adalah alat gerak aktif. Sedangkan alat gerak pada tulang adalah alat gerak pasif. Tanpa adanya otot, tulang tidak bisa bergerak. Yang menggerakkan tulang adalah otot. Itu Dinda. Udah paham Dinda? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baiklah, sekarang ibu berikan tugas untuk kelas 5. Tugas per kelompoknya, tentukan alat gerak aktif, apa fungsinya. Tuh. Yang kedua, tentukan alat gerak pasif, apa fungsinya. Perhatikan kelas 4. Untuk tugasnya, tugas kelompoknya yang ada di buku LKS kalian ada 3 paragraf itu kan? Iya. Buat menentukan gagasan pokok. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan gagasan pendukung. Menentukan gagasan pokok dan menentukan gagasan pendukung. Itu tugasnya, tugas per kelompoknya. Sudah? Yang ada di dalam buku LKS kalian yang ada 3 paragraf tersebut. Udah paham? Ibu kasih waktu 5 menit. Sama seperti kelas 5 menit juga tugasnya. Sudah paham? Sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan nak? Enggak ada?
dari sebuah paragraf. Ya, sedangkan menentukan gagasan pendukung, kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi untuk memperkuat, menjelaskan atau memberikan contoh gagasan pokok itu adalah gagasan pendukung. Jadi apa yang kita buat suatu contoh itu termasuk gagasan pendukung. Tuh. Sedangkan alat gerak pada manusia tadi ada dua, yaitu aktif dan pasif. Aktif adalah otot, sedangkan pasif adalah tulang. Sedangkan alat gerak pada hewan ada beberapa macam, yaitu kaki, sayap, ekor, dan sirip. Ada lagi, itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita, baik itu kelas 4 maupun kelas 5. Dan sekarang untuk PR-nya kelas 5, buka halaman 29. Bagian 2, kumpulkan 2 hari ke depan untuk PR-nya. Sedangkan kelas 4 untuk PR-nya buka halaman 31. Bagian 2 juga. Kumpulkan, besok kan ada bahasa Indonesia. Besok kita kumpulkan untuk